besar. 3 ayat menjadi pendalilan bahwa kesyirikan adalah seburuk-buruknya dosa kepada Allah. Adapun pendalilan di dalam hadis, telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibni Mas'ud, atau yang pertama dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Qila ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wa sihru wa qatlun nafs allati haramallah illa bil haqq wa aklu malal yatim wa aklu riba wa tawalli yaumaz zahf wa qadful muhsanat al ghafilat al mu'minat. Maka dari mafasid di dalam hadis disebutkan oleh Nabi di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Maka dari 7 perkara yang menghancurkan, yang menyebabkan manusia masuk api neraka, maka diantaranya adalah asyirku billah, melaksanakan persekutuan dalam menyembah Allah dengan makhluknya. Dan yang kedua, melaksanakan sihir. Maka para dukun, paranormal, tukang klenik, maka apa kebahagiaan menjadi seorang dukun? Digambarkan dukun itu rambutnya gondrong, tidak keramas, gimbal, pakaiannya compang-camping, hidup di gubuk reot, kena angin sedikit pun mungkin runtuh, dan tinggalnya tidak di rumah mewah, di komplek real estate, harus susah masuknya juga, jalannya seperti ke arah hutan atau kebun. Maka apa nikmatnya menjadi dukun? Sudah kekal di api neraka, mendingan jadi muslim yang kaya daripada menjadi dukun. Maka orang-orang yang melaksanakan sihir, dia juga kafir, musyrik, kekal di api neraka, karena tidaklah orang yang melaksanakan sihir kecuali bekerja sama dengan syaitan. Siapa yang akan membuat pesugihan dengan syaitan kontraknya, dan siapa yang memberikan kekuatan dan harta syaitan, bukan si dukun tersebut. Dan juga dari dosa yang besar qatlun nafs, yang diharamkan oleh Allah, dan memakan harta yatim, dan memakan riba, dan lari di dalam peperangan, dan juga qadf al-muhsanat, maknanya memfitnah seorang perempuan atau laki-laki yang soleh dan solehah, katanya melakukan zina, katanya melakukan selingkuh, padahal tidak pernah. Alhamdulillah. Dan begitupun pendalilan di hadis Abi Bakrah, yang mana hadis Abi Bakrah juga menjadi pendalilan tentang keburukan, kesyirikan dari perkara yang sangat besar di sisi Allah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair salatan, tidaklah aku beritahukan kepada kalian dari seburuk-buruknya dosa yang 3. Al-isyrak billah, ranking pertama kesyirikan. Wa uququl walidain, dan berdosa kepada kedua orang tua. Wa syahadatu zur au qaulu zur. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian fajalasa famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Dan terus Nabi mengulang-ulang sampai kita ini merasa takut dan berharap Nabi itu cukup, tidak mengulang-ulangnya lagi. Maka menandakan bahwa Nabi mengucapkan perkara yang 3 ini diulang-ulang. Pertama, berbuat kesyirikan. Kedua, dosa besar kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, syahadatu zur, di mana dia mempersaksikan kepalsuan, seperti mempersaksikan bahwa si fulan berzina padahal tidak berzina,
mempersaksikan si fulan membunuh padahal tidak pernah membunuh, maka ini adalah dosa yang termasuk besar. Namun ranking yang pertama adalah kesyirikan. Dan juga yang terakhir muttafaqun alaih juga datang dari Abdullah bin Mas'ud, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayudan bi a'dham indallah qala antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqaka. Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqak, menjadikan tandingan untuk Allah dalam peribadatan kepadanya dan kepada selainnya, padahal engkau mengetahui Allah yang menciptakan kamu. Maka seperti mereka orang-orang yang menyembah Yesus Kristus, Uzair dari Yahud dan Nasara, maka Nabi Isa makhluk, Nabi Isa ciptaan Allah. Maka termasuk dosa yang besar menjadikan Yesus Kristus adalah Allah anak, apalagi disebutkan dengan anak, menambah penghinaan kepada Allah. Jika seandainya disebutkan Yesus itu dat dari selain Allah saja, itu sudah syirik. Ditambah lagi penghinaan yang kedua, anak Allah. Seperti di dalam hadis yang terdahulu, di hadis yang muttafaqun alaih juga dari Ibnu Abbas, bahwa syatamani fulan Banu Adam, telah mencela aku dan menghina aku dan berdusta kepadaku Bani Adam. Maka adapun pendustaan ataupun pencelaan kepadaku di saat dia mengatakan bahwa ana attakhidu waladan aw sahibah, aku mengambil istri ataupun anak, maka ini adalah tamparan Bani Adam kepadaku. Maka di sini dosa yang paling besar, antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqak, kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya Allah yang menciptakan kamu. Maka mereka yang menjadikan Yesus Kristus tandingan Allah, mereka mengetahui Allah yang menciptakan Yesus Kristus. Lalu kenapa kalau begitu disembah pula? Maka ini adalah dosa yang paling besar. Ini mafsadah yang pertama. Dan mafsadah yang kedua, la tuqbalu a'maluhu, orang yang melaksanakan kesyirikan, ibadahnya itu tidak diterima. Apapun jenis ibadah, ibadah sholat, ibadah sedekah, tidak diterima pahala-pahalanya. Seperti ayat yang kami sebutkan tadi, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih wa bi rasulih. Di dalam surat Taubah dan juga di surat Ibrahim, mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihirri fi yaumin asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Maka dua ayat ini telah kami sebutkan tadi, bahwa kelompok kufar Quraisy tidak diterima pahala mereka di saat menjamu para dhaif. Dan begitupun orang-orang yang melaksanakan ibadah dan berbuat baik, husnul khuluq, namun dia orang yang musyrik kafir, maka ibadahnya seperti debu-debu yang bertaburan, tidak bisa diambil faidahnya sedikit pun. Dan begitupun di dalam ayat yang banyak sekali, walladzina kafaru a'maluhum kasarabun biqi'atin yahsabuhu adham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Maka permisalan bagi orang-orang yang kafir, amal-amalnya itu bagaikan fata morgana. Tahu fata morgana yang ada di padang pasir oase? Dia tampak dari jauh suatu genangan air dari sisa hujan. Maka orang-orang yang dom'an menyangkanya ada air, sehingga dia berlari ke arah padang yang jauh tersebut dan tandus dan panas.
ternyata tidak didapatkan apapun. Maka inilah yang dimisalkan bagi mereka orang-orang yang kafir tapi berbuat amal soleh. Dia akan menganggap ada pahala bagi dirinya, bagaikan fata morgana ada air oase di sana. Maka dia berlari setelah 1 kilo kelelahan, ternyata hanya padang tandus belaka. Maka ini dari balasan mereka kepada mereka orang-orang yang kafir musyrik, ibadah mereka tidak diterima. Dan begitupun dari ayat-ayat yang banyak sekali. Dan permasalahan yang ketiga dari mafasid asyirik, kita lewati beberapa ayat karena maknanya sama. Tuhbatu a'maluh, bahwa dari mafasid kesyirikan dihapuskan amal-amal semuanya. Maka bedanya dengan yang kedua tadi, jika dia melaksanakan amalan tidak diterima. Namun yang perkara ketiga lebih dahsyat lagi. Apa? Amalan dia yang terdahulu. Dan ini gambarannya bagi mereka kaum muslimin yang sampai this time tidak pernah merasa kalau dirinya itu syirik. Terus melaksanakan sholat 5 waktu, dan melaksanakan puasa, haji dan umroh, dan membayar zakat. Namun dalam setiap tahun ada acara haul kematian Syekh Habib Fulan, maka dia berwisata religi menuju ke kuburan wali yang dianggap wali orang soleh dan sebagainya. Maka dia berkunjung ke kuburan yang sudah didandani seperti kamar pengantin, mulai dari lampu-lampu, mulai dari semerbak bunga yang ditabur, dan juga ditutup dengan kain-kain bagaikan kamar pengantin. Kemudian diberikan minyak-minyak wangi yang banyak. Maka orang duduk di situ di sebelah kuburannya, di saat dia bermunajat meminta doa kepada wali tersebut, maka dalam keadaan harum dan semerbak bunga dan sebagainya. Iya dan billah. Maka orang ini dihapus amalan yang lampau, dari sholatnya, dari puasanya. Iya dan billah. Maka ini dari mafsadah yang sangat besar. Maka disebutkan pendalilannya di dalam Al-Quran, walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Maka jika mereka melaksanakan kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun, pasti akan dihapus semua amalan-amalan baiknya. Maka amalan-amalan baiknya selama dia dari kecil, dari mulai balik sampai kepada dia melaksanakan kesyirikan, maka dihapuskan. Maka dia menjadi zero, orang yang mempunyai amalan kosong. Dan dia mengira kalau dia itu melaksanakan amalan yang banyak, maka kelak di hari akhirat dia akan terheran, mana amalanku? Ya Allah, kita bersyukur kepadamu ya Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita dan ilmu. Karena masalah hidayah Islam, mereka pun mengaku muslim. Coba antum lihat banyak apa tidak kasus seperti ini? Di mana-mana antum lihat di masjid-masjid, mereka para bapak-bapak sholat di shaf yang pertama, dan tiap sholat dia ada di shaf yang pertama. Namun di saat ada acara ngalap barokah kepada kuburan fulani, dia ikut. Dan di saat bahkan dia dalam keadaan kesulitan, dia pergi ke kuburan wali fulan yang jalannya susah. Untuk sebagai bahan evaluasi, dulu kami sebelum ke Yaman, waktu masih di Bandung, masih jomblo, maka kami dulu pecinta gunung, hiking, naik gunung.
Dari gunung-gunung yang kami daki, tidak ada acara-acara kesyirikan kecuali Gunung Lawu. Memang Gunung Lawu agak rendah. Dia hanya wallahu alam yang ingat 2000 sekian. Berbeda dengan gunung-gunung yang lain, apalagi Kerinci yang lebih tinggi 3,8 dan sebagainya. Maka Gunung Lawu yang sangat pendek, di saat kita naik dengan tas ransel yang kita bawa dan dengan sleeping bed yang kita bawa dan pakaian sepatu yang large seperti ABRI, punya kakak juga. Alhasil kita dengan perlengkapan hiking naik gunung yang lengkap, sampai bandana, tutup kepala dan sebagainya, dan senter. Di saat kami mulai menaik, udah mulai terasa dingin sekitar 1000-1500 di atas permukaan laut, kita terheran-heran. Di sepanjang kanan dan kiri kita lihat ada lilin yang sudah padam atau yang masih menyala, ada telur dimasukkan ke mangkok. Kemudian kita lewati wangi kembang setaman, dibawa dari bawah, kembang yang dijual di pasar-pasar jualan kembang dibawa ke atas. Jadi di pinggir jalan itu seperti disawer, seperti ditabur bunga-bunga setaman, harum, tercium oleh kita, bunga ros, kembang kantil dan sebagainya. Dan lebih heran lagi, kita yang mempunyai pakaian lengkap seperti itu, anti hujan dan juga anti dingin,